Sebenarnya kan tujuan bisnis kan intinya ya, kalau kita bisa breakdown, kita cuma pilih satu. Itu kan profit. If you feel good, right? You feel excited, you feel like, okay, I'm gonna do it. After 1 week, wait a minute, what am I gonna do? Kalau kita ngomong scalability, berarti kan kalau gue main di area F&B yang gue harus punya toko yang gede, susah buat gue scale. Yang punya daya tahan itu F&B kayak gimana? Yang punya daya berkembang cepat itu F&B seperti apa? Kecil-kecil, lebih bisa nge-reach ke customer gue, tapi investmentnya yang kecil juga. Iya. Pernah nggak ada merchant yang ngajak barter makanan sama langganan sistem? Untung kita bukan influencer. Lu kalau bukan CEO ESB, bisnis F&B apa yang pengen lu jalanin? Gue tuh paling suka yang namanya makan. Tapi gue juga perhatiin di Indonesia yang namanya bisnis kuliner tuh banyak banget. Dan mungkin bisa dibilang salah satu industri bisnis yang cukup menjanjikan. Menjanjikan buka tutupnya. Nah, untuk itu gue pengen tahu dari ahlinya langsung. Gue undang ahlinya di sini, Om Gunawan, co-founder dan CEO ESB. Thank you Sunil. Welcome. Thank you for having me. Apa yang membuat lo begitu peduli sama yang namanya industri F&B? Ini panjang sih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sebenarnya berawal dari, ini masa kecil nih, balik. Umur 7 tahun, gue tuh bisa dibilang tuh anak kurang ajar sih dulu. Jadi hidup... Rebel. Kita halusin ya, rebel. Iya, rebel ya, oke ya. Udah hidup susah, terus gue tuh lidah gue tuh picky. Terus gue bilang ke nyokap, makanan tuh kurang enak. Wih, lu ngomong gitu ke nyokap? Iya. Gila, kalau gue ngomong gitu gue digaplok bro. Nah, untung gue gak digaplok, cuma gue gak dimasakin lagi bro. Akhirnya gue belajar masak sendiri tuh. Oh, akhirnya belajar. Oh, berarti itu determinationnya kuat tuh. Kalau gak makan tuh gimana ya? Jadi dari kecil itu gue ketemu, gue udah mulai dari masak telur lah, akhirnya bisa masak daging, bisa masak nasi goreng, segala macam. Terus dalam perjalanan itu... gue inspired untuk gue pengen belajar hospitality. Oke. Akhirnya di SMA itu gue kerja di pasar, jadi teknisi komputer. Terus gue belajar bahasa Jepang karena gue inspired dari teman gue orang Jepang. Dia bilang ke gue, lu kalau mau belajar hospitality, kalau lu mau jadi chef, lu cocoknya lu coba di Jepang. Oke. Gue belajar bahasa Jepang, terus sensei gue waktu itu daftarin gue scholarship. Dapat gue. Wih, mantap. Dapat, cuma kan buat studinya doang. Yeah. Accommodation ternyata nggak di cover waktu itu. Ya udah, gue pikir duit gue cukup. 98 krisis. Yeah. Duit gue nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Bahkan duit Jepang juga udah nggak ada artinya. Artinya. Akhirnya gue belok, gue kuliah accounting, gue forget it tuh soal masak tuh dulu. So the dream is leftover. Nah, lewat. Akhirnya nggak sengaja masuk ke accounting, nggak sengaja keterima jadi akuntan. Abis itu gue resign 2006, terus gue coba bikin consulting awalnya. Itu bisnis pertama gue. Sekarang masih buka, masih jalan. Terus tanpa sengaja sejak 2008 ya, gue nggak nyadar tuh. Gue dapat banyak banget klien F&B. Okay. Jadi gue bantu mereka gimana caranya streamline operation biar efisien, gimana tax planningnya, how to make the profit bigger lah. Jadi sebetulnya tuh itu kayak dots yang dulu gua pengen tapi nggak dapet, ketemu lagi nih di industri ini. And turns out ternyata sekarang bisa gua wujudkan dalam bentuk gua masuk sebagai teknologi partner. Wow. Teknologi juga ada pengaruhnya, lu jadi teknisi komputer waktu itu ya? Ya, jauh sih sebenarnya. Oke, itu pivotnya. Itu adalah pivot yang terjadi. Satu didorong oleh universe. Ya kan? Maybe, ya. Ya kan? Pivot yang didorong oleh universe. Yang kedua adalah blessing dari universe karena you wanted to go in that industry. Jadi menurut lu kesimpulannya itu perjalanan lu barusan itu pivot atau panggilan? Dua-duanya. Oke. Kenapa bisa gue bilang panggilan? Tadi gue mention ke lu, gue sehabis 2006 gue cabut ya dari PwC.
gue kan bangun bisnis tuh. Consulting is one of them. Itu, gue bangun bisnis more than 2 dozen. 24 macam bisnis. Lebih. Oke. Gue pernah jualan mobil, gue pernah punya pabrik chemical, gue pernah main ke FMCG. Itu gue cobain satu-satu. Yang gue bangkrutin tuh banyak. Tapi ada lumayan juga yang akhirnya bisa gue jual. Jadi dulu tuh gue pikirnya cuma yang penting gue bisa cuan. Tapi akhirnya kita dari DNA yang sama kayaknya ya. Cina sama Bombay kan begitu, cuan, caranya aja yang agak beda. Terus jadi ya satu pivot betul. Gue masuk ke dunia teknologi karena memang waktu itu the time was right ya, 2018 ya gue mulai. Tapi at the same time gue juga udah capek. Gue bangun bisnis demi cuan doang. I think it's about time mungkin gue coba ubah POV gue. Gimana kalau gue bikin bisnis yang dimana gue purely gue coba serve the industry and see what happens if there's anything come back to me gitu. Berarti lo mulai masuk ke ranah makna ya? I think so. Iya. Welcome, Anda sudah mulai tua. Jadi momen yang paling gila apa yang bikin lo yakin ISB ini bakal gede? Nah ini, sebenarnya gue ketemu co-founder gue tuh dari 2015. Waktu itu ketemu di Kaskus. Yeah. Terus mereka jadi klien gue, klien tax consulting gue. Terus gue lihat, guys kayaknya lo orang jago ngoding, tapi dari sisi bisnis agak kurang deh. Kita joinan yuk. Ya udah, kita bikin software house, kita serve big clients. Tapi kita benar-benar baru bikin ISB as produk untuk FMI industry. Itu tuh di Juni 2018. Nah, waktu itu kita udah gambar semua ekosistemnya. Jadi idenya udah ada lah, ide dasar. Terus Oktober kita baru jualan. Kita dapat 16 outlet waktu itu. November, gue ditawar mau dibeli $1 million. Wow, that is too fast. Makanya, something's wrong, man. $1 million untuk 51%. Oke. Jadi gue tanya temen gue, ini apa-apaan ya? Gue nggak pernah loh bangun bisnis berapa bulan dengan modal waktu itu ya 1 miliar lebih lah, 1 M lebih. Kok tiba-tiba ada yang mau nawar gue langsung $1 juta dengan gitu cepet gitu loh. Langsung gue pikir ini ada yang salah nih. Maksudnya ini ada yang benar, tapi kayaknya too good to be true gitu. Ya udah, gue tanya teman gue ini apaan. Baru dia jelasin ke gue soal tech and startup. Oke. Oh dia di momen itu, yes. Betul. Di era-era itu. Gue reject 1 jutanya, tapi kita bangun ini with the startup mindset di awal waktu itu. Jadi pada saat semua orang ngomong disruption, lo bilang udah kita execution aja bro. 2018 menuju 2020, where pandemic happen, yang namanya semua bisnis offline literally collapse, or at least I can say shutdown. Di saat itu lo getar nggak? Gue lumayan bingung. Kita sempat ada waktu, tapi nggak lama banget sih. 2 minggu itu kan kita nggak bisa kemana-mana tuh awal itu kan. 2 minggu lockdown pertama. Gue bingung tuh mau kerja apa ini. Gimana cara kerjanya. Tapi ya turns out ternyata kita ketemu jalan keluar. Ada satu produk kita yang kita bangun dari 2019. Yang ngejual itu susah banget. Tapi gara-gara semua pada lockdown. Jadi kepake. And what is that product and what the features of that product? Jadi itu simple. Lu tahu food aggregator kan? Untuk handle food delivery. Betul. Yang kita bikin itu adalah kita bikin kan tadinya tuh merchant itu kan lewat food aggregator baru dia nyampe ke end customer. Betul. Kita bikin akses supaya si merchant itu mereka bisa direct ke end customer. Itu yang produk kita sebutnya ISB order. Nah ternyata itu take off gara-gara COVID. Karena semua orang butuh direct connection to customer. Betul. Berarti konsepnya kayak lu bikin direct post untuk customer ya? Kalau di luar itu ada yang namanya Shopify. Nah, so you creating the Shopify but for F&B. Oh, that's right. That's right. Asik. Oke, that's nice. That's unique. Ya ini gue bisa bilang blessing sih bro. Karena some people, like tadi lo bilang, you came up with the idea, you are developing it,
But gara-gara pandemic, justru it was the timing to accelerate that product, which was difficult to sell. Yes. Kalau waktu bisa diulang, bro, keputusan apa di awal ESB yang akan lo ubah? If you had the chance. Kalau gue lihat balik ke pengalaman gue dengan ESB order itu dulu gue sempat anggap itu kesalahan. Tapi turns out sekarang kita per bulan kita create 4 juta transaction a month. So I would say gue gak akan ubah apa-apa. I think gue ada make some mistake lah along the way. Ada beberapa produk yang akhirnya mesti gue pause. Tapi ngelihat dari pengalaman dengan ESB order, I think someday this product ini bakal ada timingnya. Betul, bakal ada waktunya. Nggak ada salahnya gue bangun sebetulnya. Iya. It's like you're just waiting for the momentum. Iya. Iya, benar sih. When we talk about kitchen to cloud, kedengarannya keren. Tapi maknanya apa sih buat pebisnis kuliner? Nggak, sebenarnya gini sih. Kita coba lihat ke hal yang lebih fundamental ya. Kitchen to cloud itu sebetulnya buat pebisnis kuliner itu adalah gimana caranya si pebisnis ini dia bisa pakai teknologi buat support bisnis dia. Sebenarnya kan tujuan bisnis kan intinya ya, kalau kita bisa breakdown, kita cuma pilih satu, itu kan profit. Yeah. Dan untuk capai profit itu ada 2 cara, either you increase the sales or you decrease the cost. Ya, optimize the cost, decrease the cost, betul. So actually mungkin orang akan kepikir kalau kita ngomong kitchen to cloud itu kayak cloud kitchen, ghost kitchen. No, it's just a selling method. Tapi justru adalah gimana caranya si pebisnis bisa pakai teknologi buat capai 2 itu, naikin sales, turunin cost. Yeah. That's the main thing. Om Gun, apa yang mendasari atau latar belakang apa yang Om Gun miliki yang bisa membuat sosok Om Gun itu sevisioner itu? Oke. Ini berat. Lu ngomong gini gue jadi keinget loh. Waktu zamannya gue pertama kali nyampe Jakarta umur 5, gue nggak punya rumah. Jadi gue tinggal numpang sama paman gue. Dan gue mesti tidur di lantai, seberang gue tuh toilet. Gue inget tuh ya, setiap malam ada aja kecoa atau kelabang yang keluar. Iya, which is very irritating. Shit man. Itu bener-bener traumatic. Jadi dan juga abis itu ya karena ortu gue kan juga ya bukan orang berada, akhirnya mereka kan mesti survive ya. Dan jadi gue nggak keurus juga gitu. Gue gede di jalan lah sebenarnya. Jadi I think those kind of traumatic experience itu yang bikin gue tuh jadi selalu nyari cara. Soalnya nggak ada yang bantuin gue bro. Gue mesti cari cara sendiri gimana survive. Wow. Dan dari situ, itu kan biasanya lu mencari cara itu artinya lu menjadi orang yang highly tactical. Tapi gue lihat lu ada transformasi menjadi seorang yang visioner. Tactical yang tadi tuh, patternnya tuh. Gue buka bisnis udah lebih dari 20 bisnis. Ada yang jadi, ada yang bisa jual, ada yang enggak, ada yang tutup. Pokoknya gue hajar aja, gue bikin. Pokoknya cuan. Itu tactical tuh. Okay. Tapi begitu lu shift, gue gak mau begini lagi. Gue mau lihat long term game. Gue mau serve the market. Itu triggernya kapan dan apa yang membuat lu menjadi seorang visioner? Karena orang yang di lapangan tuh biasanya tactical. Wah, dia tactical banget. I think gini sih, itu waktu itu gue mulai merasa kalau cari cuan itu udah bukan tujuan utama. Nah pada saat itu kan biasanya ya kita udah berkecukupan lah ya. Jadi ya sebetulnya kalau memang cuma mau nyari duit terus ya, yang namanya orang kaya tuh banyak gitu. Walaupun secara persentase dikit ya, tapi maksud gue ya banyak lah. Tapi orang yang bisa ninggalin story, yang bisa diceritain sama anak, cucu dan seterusnya, itu nggak banyak. Dan waktu itu pas gue nyari apa yang bisa gue kerjain supaya gue bisa ninggalin something nih, jejak gitu, apalagi buat Indo. Dan ternyata ya pengalaman gue di F&B itu lumayan panjang. Tanpa disadarin. Iya, itu semua nggak sengaja loh. Ngomong-ngomong soal pengalaman, ngomong-ngomong soal kecimpungan Om Gun dalam dunia F&B dari konsultan sampai benar-benar mikirin sistem dan sebagainya. Based on all that,
kalau disimpulkan itu dalam bentuk cerita ya, apa kesalahan yang paling sering dilakukan sama restoran soal data? Yang paling basic ya, salah pakai data. Salah pakai data. Ini paling keren. Salah pilih data. Oke. Nggak, karena gini bro, berdekade-dekade udah jalan, itu orang yang bisnis kuliner tuh caranya sebenarnya sama aja. Kelihatan dulu pakai mesin kasir pindah jadi POS system, itu sebenarnya cuma kasir yang dimasukin ke iPad. Iya betul. Gitu. Jadi untuk collect data tuh buat orang tuh susah. Ya belum ada experience lah. Jadi boro-boro ya mau milih data yang mana juga bingung. Lu lihat aja deh. Kayak misalkan ada restoran bikin promo. Dia bikin one promo apply for all. Padahal sebenarnya kalau kita mikir logis ya, itu nggak make sense tuh. Karena ada customer yang memang datang karena promonya, ada customer yang datang dengan profile karena gue memang pengen makanannya lu. Betul, gue suka sama makanan lu. Gue suka. Iya, betul. Dan untuk orang yang suka, lu kasih promo lagi gitu. It's a cost. Iya, it's a cost. Ya kan? Jadi sebenarnya ya itu contoh ya, one of the example ya. Kalau orang bisa pakai data dan dia bisa tahu secara otomatis sebenarnya profile customer gue tuh siapa. Mereka bisa bikin promo yang berbeda untuk profile yang berbeda. Itu salah satu contoh. Itu ada salah satu. contoh yang paling ini nggak apa? Kalau gue mau nanya sama lu kayak gimana cara? Karena gue perhatiin kalau gue ngobrol sama teman-teman gue yang di bisnis kuliner, dia orang bilang di luar dari aspek marketing, di luar dari aspek promosi, itu mereka juga banyak sekali kebobolan dari sisi COGS. Itu juga salah satu. Jadi misalnya gini, kalau yang gue bilang ya orang pakai data salah ya. Dia ambil dia punya menu, dia lihat top sales. Oke, top sales gue misalnya di nasi goreng. Dia hajar tuh, dia jual nasi goreng, dia paketin yang banyak ke situ. Padahal dia nggak lihat nasi goreng itu margin dia mungkin paling kecil. Padahal dia ada menu lain yang margin yang lebih gede. Itu udah salah data tuh. Salah data, karena dia ngejar omset. Nah, dia ngejar omset, bukan ngejar profit. Betul. Nah, itu oke. Karena kebakaran kudu bayar gajian. Butuh cash. Yes. Oke. Kalau dipikir-pikir, sambil lu lagi bangun ISB itu, kalau sekarang tuh dia lebih mirip ERP, POS atau otak restoran, bro? ISB dari awal kita bangun itu as otak, as a brain. Dan otak ini ada dua ya. Kalau kita punya otak kiri, otak kanan. Kalau ISB itu dia punya otak buat toko, satu lagi otak buat back end. Oke, nah ini menarik nih. Ini gue baru tahu nih. Nah, keren nih. Keren. Ya, emang sih kita below the radar lumayan lama. Yeah. Bahkan orang nggak tahu kita eksis. Jadi otak yang ada di toko itu basically kita persiapkan di dalam bentuk POS yang gua sebut tuh POS yang versatile. Dalam arti dia punya kemampuan untuk bisa handle perkembangan zaman dan pada saat kita butuh semua teknologi baru itu bisa langsung diintegrate. Oke. Kayak contoh sekarang tiba-tiba ada voucher TikTok yang keluar. Buat kita itu gampang karena produknya udah kita bikin supaya dia bisa langsung terima kolaborasi dari. Berarti udah API-nya udah lo konekin. Jadi dari awal kita bangun, kita persiapkan semua variable itu as API. Wow, mantap. Berarti by design lu udah kepikirin ke sana. Dari awal kita udah bikin ekosistemnya itu. Udah mau jadi Tuhan ya, omnipresent gitu ya. Omni-commerce gitu, keren. Terus gue sempat ngulik-ngulik ada AI. All in. Nah, itu apa tuh, ngikutin perkembangan zaman atau udah ada ide sebelumnya yang akhirnya baru dilahirin sesuai dengan zaman gitu? Gua mulai perjalanan AI ini sebetulnya awalnya tuh dari BI dulu. Betul, business intelligence. Iya, business intelligence. Waktu itu gua ingat 4 tahun lalu. Dari 4 tahun lalu kita mulai bangun BI. Gua keliling nyariin dosen matematika untuk bikinin gua algo. Untuk bisa awal paling simple, gua pengen bikin sales prediction yang akurasinya di atas 90%. Ya udah, kita bangun data warehouse. Habis itu kita coba tes algonya. Susah banget. Nyampe lewatin 70 aja nggak bisa. Terus tiba-tiba mulai tuh GPT keluar kan belakangan. Terus kita coba kalau selama ini computing engine-nya itu kita pakai server kita dan algonya kita itu jalannya berat. Kita coba pakai GPT as an engine untuk jalannya algonya kita. Dan ternyata we found out ternyata lebih murah buat kita lakukan itu. Yeah.
Nah, akhirnya algo kita pun lewat AI, dia tuh bisa ini loh, kayak gue taruh algo ya, terus dia tes, dia lihat korelasinya. Apapun itulah, data, korelasi data, dia bisa predik tuh. Bisa yang paling simpel ya pertama ya, sales. Ya udah, gue liatin tuh merchant gue. Gue predik salesnya dari bulan ke bulan, terus gue lihat actualnya berapa, compare sama predictionnya gue. Ternyata akurasi kita 97%. Wow, that's very good. Gue juga shock sih. Very good. Ya udah, mulai dari situ, then the next question is, kalau misalnya gue bisa predik dia dengan akurasi segitu, gimana caranya gue bisa surpass that prediction? Jadi akhirnya kita AI ini kita bikinin algo, kita fit ke dalam AI, kita bikin dia kayak loop ya. Dia mikir sendiri, dia betulin sendiri algonya. Akhirnya kita bisa dapat, oh kalau misalnya gue mau naikin sales, berarti gue mesti combine menu apa sama menu apa. Jadi dia baca tuh kayak BCG Dia matrix. bisa, I remember this concept back in the days in America. They have this company called predictive technology. So you are giving predictive Yes, suggestions. predictive suggestion. Yes. Yang awalnya gue pikir kita nggak bisa bikin, gara-gara AI keluar, gue pakai itu as an engine. Padahal itu udah ada di otak lo, udah ada di blueprint lo. Udah lama, Udah lama. Cuman karena teknologinya belum mendukung. nggak ada. Iya, karena kan nggak kuat. Computing engine-nya belum kuat. Kita berdarah-darah main bikin itu data warehouse. Ya, by the way, yang lagi nonton algo itu bukan binatang, itu namanya algoritma. Jadi kalau AI sekarang, zaman dulu kita ngomongnya algoritma, cara ngitung gitu, formula. Nah, all in itu dia bisa gantiin beberapa profesi. Satu, dia bisa predikan your sales. Berarti sebetulnya dari situ gue udah bisa predik sampai level menu, sampai gue bisa kasih tahu lu mesti stok barang berapa banyak per hari. Kita udah bisa capai per hari dengan akurasi di atas 90%. Gue lagi coba ke per jam. Gue lagi pengen masukin faktor cuaca. Nah itu satu. Terus dia bisa Kayak lu demen ngulik ya, kelihatan nih tipe-tipenya ngulik nih. terus. gatel ya. Dua, menu combination supaya lu punya AOV bisa naik atau menu suggestion. Ketiga, itu promotion yang works. Karena gue tahu orang tuh untuk bisa nilai promotion works atau enggak itu analisanya panjang. Jadi udah kasih all in aja. Keempat, gue bisa nangkep maling. Jadi dia cari pattern dari outlet, dari orang yang pakai sistem. Ini patternnya nunjukin ada fraud apa enggak. Iya, karena pattern, benar. Kuncinya di pattern kan? Iya. Kuncinya di pattern. Nah kurang lebih itu basicnya. Jadi intinya AI all in as a feature adalah dukun yang lo siapin. Dukun cantik. Gini, pesugihan logika gitu ya. Buset bisa aja bro. Aduh kacau. Keren. Itu bagus tuh. Apalagi tadi yang lo bilang bisa ngedetect potensial fraud melalui pattern. Itu bisa banget. Itu penting karena kayaknya gue punya temen yang punya restoran pernah bilang sama gue dia pernah jebol cost-nya karena mempercayai timnya untuk melakukan purchasing. Jadi begitu ownernya yang turun tangan sendiri ke market, ke purchasing, dia kaget dia tuh bisa dijebolin tuh around 30-40% loh. Cost. Lu tahu nggak ada data yang bilang kalau 60% dari purchasing itu ada fraudnya. Wow. Di Indonesia itu orang itu identik tuh kalau ngomongin restoran itu larinya kalau nggak ke hoki, kalau nggak tangan lu. Pernah dengar nggak? Tangan lu cocok atau enggak? Lu jangan main buka-buka restoran tuh kalau lu nggak unsur api lah, unsur apalah. Tapi gue perhatiin lu suka mengeluarkan term-term kayak operator mindset lah. Nah itu bisa lu jelasin nggak? Operator mindset itu kan sebetulnya kan ujung-ujungnya ke ini ya, operation ya, technical. Yang penting kan kita ngejalanin apapun itu bisnis, itu kan bukan cuma idenya ya, tapi eksekusinya. Jadi sebetulnya maksud gua operator mindset itu tuh eksekusi kalau levelnya tuh segini, ya udah ide tuh nggak usah terlalu tinggi, udah segini aja. Ya kalau buat F&B ya kayak Coba tadi ilustrasi diulang itu urusan tuh tangannya ya. Kenapa ya? Kalau eksekusi
Kalau eksekusi level lu segini, ya udah idenya nggak usah terlalu tinggi. Yang penting ide ada, tapi eksekusinya lebih. Ini akan gue pakein efek kayak sinetron India atau nggak 3 kali. Oh, Biar orang tahu terlalu tinggi ide nggak bisa dieksekusi. Bener. So what is operator first mindset? yang penting sih execute dulu ya, sama konsistensi. Jadi kalau kita ngomong buat bisnis F&B ya, misalnya kayak tadi lu bilang kan, tangan wangi lah segala itu istilah gue ya, wangi. Nggak juga. Lu gini loh, makanan lu enak tapi lu nggak konsisten, sama aja. Dan untuk lu bisa konsisten, berarti lu mesti ada standar. Betul. Nah standar ini kalau lu nggak apply juga ujung-ujungnya akhirnya nggak konsisten lagi. Iya. Orang nggak balik. Iya. Ya kan? Lu mau promo kayak apa juga percuma. Betul. Jadi semua kan ujung-ujungnya eksekusi bro. Iya. Jadi konsistensi sama persistensi. Ya bisa bilang gitu sih. Jadi bukan hoki ya. Hoki itu faktor yang paling ujung sebenarnya, bukan yang paling pertama. Ada lagu Cina zaman dulu yang kalau acek-acek udah mulai mabok tuh mulai nyanyi. Apa tuh klub yang di Pik tuh? Di situ yang banyak acek. Oh itu remaja. Katanya 30% itu berkat dari Tuhan, tapi 70% itu dari usaha. Itu ada tuh lagunya tuh, lagu Hokkien. Ya, betul. Bahkan zaman bapak kita sama kakek kita aja udah ngerti tuh eksekusi nomor 1. Iya benar. Nyokap gue dulu selalu bilang langit itu 33%. Oh, oke. Manusia itu 33%, bumi itu 33%. Jadi di mana lu dilahirkan, kalau lu nggak bisa jadi manfaat di situ, lu nggak apa-apa, lu boleh pindah karena you are the flower. You can change the environment, but you will be the flower. Oh wow. Gitu. Tapi how you choose your environment, people, teman-teman, and everything, your mindset, how you study everything, that determines how lucky you will be. Katanya. That makes sense. Emang benar sih zaman dulu filosofinya kuat, sekarang udah diganti sama AI semua. Gimana cara lu menjaga integritas dan empati di dunia tech yang serba cepat bro? Especially how do you handle your tech team yang sekarang tuh kan gampang hijack. Terus maintaining your technology consistency. Apa sih rules culture yang ada di company lu? Apa sih yang ada di DNA lu pada saat lu bangun ESB? What is the ESB DNA? Sebetulnya nggak ada yang spesial sih bro. Jadi culture yang kita bawa sebenarnya sama seperti perusahaan-perusahaan zaman dulu yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi sebenarnya kalau lu mau ngomong ini startup kah, ini tech kah, nothing fancy. Kita punya 3 pilar doang. 1, honesty at work. Artinya if you screw up, then you better be honest. Supaya kita bisa beresin masalahnya. Ada apapun. Jadi gua nggak minta total honesty. Gua cuma minta di kerja lu yang jujur. Kedua, empathy. Empathy itu dalam arti 1, gua bisa empati ke customer gua, masalah apa yang dihadapi. Karena itu adalah sesuatu yang gua harus solve. Tapi juga gua mesti punya empati ke sesama rekan kerja gua. POV dia apa sih? Masalah dia apa sih? Biar kita bisa kerja bareng. Tapi terakhir, ini yang mungkin lebih relate ke dunia teknologi, itu agility. Ya memang gue punya satu masalah sih di sini. Jadi otak gue tuh suka lompat sana sini, dapat ide baru, gue mau execute. Akhirnya ya tim gue lumayan kecapean sih ya. Gue set satu, lo orang mesti agile. Ya sebenarnya sih kasarnya ngomong ya lo orang mesti agile ngikutin gue, tapi ya nggak juga lah. I think if the boss is like you, kayaknya anak bolo auto imunnya tinggi deh bro. Udah pegang 3 itu aja kok. Gak usah banyak-banyak. Ya tapi memang the only way to survive di era sekarang yang makin cepat itu memang adaptability sama agility sih. Betul kan. Nggak ada kunci lain. Lu juga sering ngomong teach not preach. Itu kenapa? Lu punya pengalaman apa sama siapa gitu? Jadi akhirnya dulu tuh gue inget, gue lupa sih tahun berapa sih. Gue saking keselnya akhirnya gue coba nyari coach. Udah, gue dapet coach, terus gue coba coaching. Dari situ gue baru ngerti bedanya coaching sama mentoring. Yes. Nah, jadi akhirnya yang gue maksud dengan teach itu 2 itu. Iya. Coaching and mentoring. Betul.
Yang mana itu hal yang sama yang gue lakukan ke tim gue. Iya. Regardless you are director, you are manager, atau lu ada di level manapun. Kalau memang lu merasa lu butuh gue untuk ngajarin lu silakan ketok pintu gue. Wah, mantep. Keren. Jadi motivator itu memang pada umumnya adalah sebuah profesi yang tugasnya ngepom-pom. Ya kan? Pada umumnya, bukan aslinya, pada umumnya. Karena setiap orang butuh dibakar, di switch on the fire. Nah, problemnya begitu fire-nya di switch on, nggak dia kasih tahu how to maintain the fire. Jadi, iya kan? Ini bukan mau membela motivator, enggak. Memang itu problemnya. Problemnya motivator tuh, they make you feel good for a limited time. Gue pernah berasa kayak gitu. If you feel good, right? You feel excited. You feel like, okay, I'm gonna do it. After 1 week, wait a minute, what am I gonna do? That's it. Beda kalau mentor kan, he's been there, he will tell you what experience. Kalau coach, dia akan menggali your inner resources. Dia bikin lu solve problem lu sendiri. Yeah. I will tell you why I know all that later after the podcast. Siap. Kalau ESB itu manusia. Karakternya kayak siapa kira-kira? Gini, karena ISB ini tuh gua bayangkan sebagai sosok support. Ya, kita support. Jadi lu pakai dengan benar, dia akan berguna. Kalau lu pakainya nggak benar, ya sama aja. Mungkin gua akan coba ke ini deh, karakter di Harry Potter. Itu yang cewek tuh. Hermione Granger. Oh, yang temannya si Harry-nya kan? Iya. Yes. Yang pokoknya always there. Iya. Itu cewek pinter loh. Yeah. Pinter, jago, tapi ternyata kan bukan karakter utama tuh. Bukan. Support dia. Support. Yes. Wow, that's a good pick. The last time kita ngobrol, I saw that you had the spark. Kayak pengen bawa ESB itu global. Apa yang men-trigger itu? Ya, gue nggak boleh sebut brand ya di sini ya. Jadi ada kejadian dulu itu tahun. Lu mau sebut brand nggak apa-apa. Kalau itu klien lu udah deal sama lu mah dengan senang hati. Ya memang klien gue Ya sih. itu sebuah kebanggaan kok. Kenapa tidak? Jangan deh. Ini pokoknya coffee chain dari Amerika. Yang berhasil kita onboard. Jadi gue ingat waktu itu gue meeting di Desember 2020 kalau nggak salah. Desember 2020, just in 1 week and they said yes to me. Just because waktu itu chief dari teknologinya dia suka sama visionnya kita. Nah kan ujung-ujungnya vision kan? Ya vision lagi. Padahal waktu itu produknya belum lengkap. Itu belum lengkap tuh. Terus abis itu kita mesti convince ke US karena turns out walaupun dia say yes, Indonesia akan jadi satu-satunya negara yang pakai sistem yang berbeda dibanding standar sistemnya yang standarisasinya di worldwide. Kita satu-satunya yang beda. Jadi kita mesti convince ke US kalau we are worth it gitu loh. Dan turns out pada saat kita coba ngobrol sama US, kita dengar komen sih, mereka lumayan surprise. Oh ya? Iya, turns out mereka appreciate dan akhirnya kita dikasih oke untuk kita support yang di Indo. Nah dari sana gue mikir, anjir ini kalau US aja teknologinya US based company, US based standard approved. Iya, mereka approve. Berarti level gue harusnya kurang lebih sama dong kayak mereka. Hajar men, go global abis ini. Mantap. By the way, yang dia ngomong itu chainnya Starbucks, keren banget. Congratulations Om Gun. Ya kan lu gak sebut brand, gue yang sebut gak apa-apa. Siapa tahu mau sponsor. Oke. Anyway. Shrinkage itu maling sopan. Ada cerita nyata di balik quote itu? Banyak. Jadi shrinkage itu sebetulnya gua temukan itu waktu zaman jadi konsultan. Karena kita kan ujung-ujung kan lihat itu ya. Net profit. Gua nyadar kalau F&B yang gua handle waktu itu dari tahun ke tahun profitnya yang tadinya 20% ke atas net itu turun terus sampai tinggal belasan, sampai ada yang tinggal 1 digit. Profitnya turun terus. Berarti costnya naik terus. In shortnya begitu kan? Betul. Oke.
Cost-nya naik terus, sedangkan harga jual mereka nggak bisa naikin lebih dari cost. Iya, benar-benar harga jual nggak bisa naik, Tapi cost-nya naik. costnya naik. Terus alasannya customernya udah mulai nggak banyak, bla 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 bla. Ya, mungkin operation akan ngomong, ya ini karena ini. Tapi kalau kita dissect lebih dalam, sebetulnya itu cuma masalah kendali. Kendali, karena kita ngomong lah, F&B itu komponen cost-nya paling gede tuh COGS, material. Betul. Kedua labor, ketiga rental. Iya. Udah fokus ketiga ini aja. Material overstock. Belum lagi ngomong soal ini fraud. Jadi sebenarnya mereka kontrol material aja. Itu profit tuh udah naik. Baru satu elemen itu ya. Satu elemen aja, efeknya kenceng. Ya food cost itu kan 40% lebih. Betul. 35-40. Iya, betul sekali. Bagaimana data bisa menyelamatkan bisnis dari bangkrut? Simple. Bangkrut berarti lu punya cash flow negatif. Betul kan? Kalau cash flow negatif biasanya pasti rugi. Kalau lu ruginya nggak tahu kenapa, kayak tadi 3 komponen tadi, lu nggak ada data, lu bingung. Padahal jualan gua rame, tapi cash gua tuh kalah gitu loh. Ternyata gua set harganya salah, food cost gua ketinggian, atau mungkin lebih gila lagi ya. Gua pernah ketemu merchant yang kasih kondimen tuh banyak banget di dalam menunya dia, yang orang nggak makan. Akhirnya orang cuma makan apa yang bisa dimakan, terus sisa kondimennya tuh dibuang. Dan selama ini dia pikir kondimen dia tuh cantik gitu ya, dikasih terus. Padahal itu kalau dibuang, lumayan men, 5% hilang. Iya. Jadi Dan kalau dia nggak bisa ngitung sampai ke situ. Karena dia pakai rasa, bukan pakai logika. Dan tidak pakai data. betul, pakai feeling. Pakai feeling. Ini lu ngomong begini, gue jadi kepikiran, lu tahu kan begitu banyak F&B business owners yang udah 30 tahun, 40 tahun, yang lumayan highly sustainable. Berarti mereka kalau yang belum sempat adopsi ESB, itu kayaknya perlu segera adopsi itu. Karena mereka masih menggantungkan diri dengan pola lama dong. Jadi kita gini sih, lucu nih. 99% dari merchant kita itu adalah bukan merchant yang baru mulai buka F&B. Dan merchant 99 ini adalah merchant yang udah pernah pakai sistem lain. Oke, udah pernah pakai sistem lain ya? Udah pernah. Berarti udah pernah masuk ke dunia digitalisasi lah. Betul. Oke. Berarti mindsetnya udah pas nih. Oke. Kena sama kita. Nah, tapi mereka merasa, oke, berarti saatnya bisnis gue nih perlu scale up. Tapi sistem gue udah gak memadai. Baru mereka ke kita. I hope that answers your question. Iya. Sebenarnya gue lagi mau coba bangunin pemain-pemain yang lama yang lo pada lagi nyantai, lo merasa hidup lo penuh dengan cuan, tapi lo nggak tahu kalau lo lagi banyak terjadi shrinkage atau kerugian tipis. Mungkin dengan teknologi lo bisa meningkatkan profit yang lebih bagus tanpa merubah harga. Kan kalau restoran lama tuh, dia udah jadi heritage kan. Tiap lebaran harga naik bro, karena dia heritage. Because they can. Iya nggak? Iya. Tapi kan at the same time dia orang belum tentu efficient the cost kan? Ya Belum mungkin tentu. betul. Mungkin sepanjang mereka merasa cuan gua masih tebel, ya why not, nggak pusing. Jadi kalau lu masih mau cuan lebih tebel lagi, deploy ESB, ASAP. Dari 30.000 merchant, siapa yang bikin lu paling bangga? Again bro, gua nggak boleh sebut brand. Soalnya nanti kalau jangan. Kalau gua sebut nanti itu kan, itu nanti comparing. Iya, nanti ada yang bilang, lu kok nggak sebut gua sih? Iya, padahal kan gua pelanggan setia lu. Gitu. Tapi gua bisa kasih tahu ciri-cirinya. Jadi gini, gua ketemu pas kita mulai move keluar Jakarta ya. Kita baru find out ternyata di daerah itu biasanya tuh ada local hero. Betul, local heroes. Brand-brand local heroes yang outletnya tuh banyak. Kita nggak nyangka loh. Outletnya tuh ratusan gitu loh. Dan informasi gapnya juga besar. Jauh. Lu bayangin, gua skeptis. Gua mau digitalize tim yang kayak gitu. Ternyata bro, mereka malah jadi user kita yang gue bilang tuh bener-bener above what I expected, above par. Bahkan mungkin mereka bisa gunakan apa yang kita punya itu secara holistik, secara full. Mereka pakai lebih bagus daripada beberapa brand yang memang stationnya di Jakarta.
Berarti mereka benar-benar menggunakan semua fungsinya. Mereka benar-benar mempelajarinya. Kan ada satu produk yang buat itu, yang QR ordering sama yang ASB order lah, sama buat delivery. Itu gua ada function untuk upsell. Dan upsell itu unik karena upsell itu ikut ke lu punya ini preference. Jadi gue lihat pas mereka apply produk ini, average order dari customer mereka on average naik 67%. Wow. Itu gede banget, men. Gede banget itu. Makanya gue langsung bilang, wow, itu it's a big number. Gede, gue juga kaget, nggak nyangka. Tadinya gue expect ya udahlah 30 harusnya kita dapat, tapi ternyata average 67. Di luar Jakarta loh. Keren. Dan itu pakai fitur dari teknologi lo ya. Karena fitur itu tidak perlu ngomong, cukup menunjukkan. Kalau orang menawarkan, waiternya menawarkan, nggak mau nambah ini pak gitu, ya kan? Nggak. Ini aja udah lu bawa gitu. Aduh kacau. Oke, di 2030 restoran seperti apa yang masih bertahan bro? Kira-kira? Ya gini sih, ada beberapa aspek ya. Gue selalu beranggapan kalau good marketing akan bring you to try. Tapi orang akan stay for the product. Berarti satu, produknya mesti bagus. Selalu itu. Kedua, of course, competition sekarang parah. Bukan cuma dari dalam, tapi yang dari negara jauh di sana. Negara penduduk terbanyak di dunia. Itu banyak banget brandnya yang mereka buka di sini. Itu juga new competition. Jadi berarti mereka udah main data loh. Mereka main data, main teknologi. Jago loh, mereka jago. Dan gue udah provide nih, ada nih aplikasi yang bisa bantu lu untuk compete sama mereka. Ya udah, lu standardize prosesnya lu pakai teknologi yang benar, lu bisa compete. 2030 ada masih survive ya. Masih survive ya. Yang penting masih ada air bersih lah ya. Itu yang penting. Oh iya dong, nggak bisa masak men. Betul. Lu kalau bukan CEO ESB, bisnis F&B apa yang pengen lu jalanin bro? Oke, pada dasarnya sebagai orang yang kasih service teknologi buat F&B, gue tuh nggak boleh berbisnis F&B. Itu satu. Kan kalau lu nggak jadi berandai. Ya, gue suka ngebangun something dengan bisnis yang low investment, tapi scalability-nya cepat. Teknologi lah bro. Ya kalau di F&B sebenarnya ada. Nah ini $1 million idea. Watch. Terus jadi gini, kalau kita ngomong scalability, berarti kan kalau gue main di area F&B yang gue harus punya toko yang gede, susah buat gue scale. Tapi of course, berarti gue akan main di outlet yang ukuran yang small, kecil-kecil, lebih bisa nge-reach ke customer gue, tapi investmentnya yang kecil juga. Iya. Operation cost-nya kecil, investment-nya kecil. Nah, operation cost mungkin awal enggak. Karena kenapa? Untuk serve satu outlet kecil, enggak satu deh, 10 outlet kecil, itu sebenarnya operationnya itu mungkin sama dengan kalau gue jalanin satu F&B yang standar. 200 meter, 300 meter persegi. Nah, tapi kalau gue bisa buka 100, 500, 1000, operation cost gue akan turun jauh. Karena gue bisa punya central kitchen yang bisa gue atur untuk serve segitu banyak. Betul. Jadi game-nya sebenarnya di scale. Semakin gue scale, cost gue makin turun. Semakin lo scale, lo makin optimize. Betul. Yes. Ngomong-ngomong nih, gue penasaran. Gue dari sekian banyak industri F&B, yang menurut lo punya dua nih, gue mau nanya nih. Ini mungkin jadi blessing juga buat lo kalau lo ngomongnya. Yang punya daya tahan itu F&B kayak gimana? Yang punya daya berkembang cepat itu F&B seperti apa? Kalau buat daya tahan, gini, ini ada hubungan sama lu. Kalau gini, gue pernah lakukan market research. Ternyata susunan dari konsumen kita yang tadi ya middle, itu tuh turun kan? Dia turun kelas dikit. Jadinya otomatis yang agak middle low tapi nggak low banget, itu sekarang lagi bengkak. Bengkak banyak banget. Nah, itu satu. Dua, karena semua harga-harga pada naik, jadinya makan itu jadi salah satu entertainment.
terjadi shifting nih. Nah, ada shifting. Marketnya ada shifting. Iya. Nah, jadi justru kalau F&B yang lu lihat ya, yang sekarang main di market di AOV, average order value 35.000 sampai 50.000. Itu yang lagi happening. Oke. Sebenarnya ngikut kemana customernya tumbuh. Iya. Nah, itu yang lagi bagus. Itu yang bertumbuh cepat atau yang sustain? Yang bertumbuh cepat. Bertumbuh cepat, oke. Karena customernya ada. Iya. Nah, kalau yang sustain itu untuk mereka yang udah punya standard. Standard operation. Itu penting banget tuh. Jadi gue ingat waktu itu dulu gue pernah ngobrol sama beberapa konsultan F&B. Mereka benar-benar konsultan yang involve ya untuk bantu lu kalau misalnya lu mau bikin restoran tapi lu have no idea what to do. Ini ada nih konsultan kayak gini. Jadi gue lihat polanya itu adalah mereka selalu bikinin standard operation procedure buat di toko, di belakang toko, di dapur, di CK Central Kitchen. Itu semua mereka standardize dulu. Ternyata alasannya, walaupun satu outlet ya, ternyata alasannya begitu lu punya standar buat satu outlet, begitu once lu buka outlet kedua, itu gampang banget. Replication-nya lebih mudah. Langsung di copy. 2, 3, 4, bahkan begitu mungkin dari 1 ke 2 butuh waktu agak lama, couple of months. Tapi begitu ke yang ketiga, keempat, itu sebulan sekali bisa buka 5 loh. Wow. Jadi ternyata yang punya standar dan itu, banyak sekali tidak terlalu mengepentingkan itu ya. Nah itu. Because administration is not something para pebisnis Indonesia nggak dididik ke situ kayaknya. Ya tapi sebetulnya nggak bisa salahin juga sih bro. Mereka fokus ke bisnisnya oke gitu. That's why we're here kan. Iya betul. We're here to take care yang hal-hal yang lu nggak perlu fokus. Iya. Jadi kalau lo ribet bikin SOP, kontak ISB. Tapi gue dalam proses pertanyaan ini tadi gue mau nanya itu, kan ada bisnis F&B itu berarti dengan cara seperti itu chef value-nya udah nggak sekeren kayak di dunia teknologi itu, programmer sekarang udah nggak se-valuable itu lagi kan? Maksudnya dengan adanya AI contohnya, programmer itu nggak seseksi dulu, kan dulu dia dewa, ada fasenya chef. Oke. Kalau chef itu kalau menjadi nyawanya sebuah restoran, berarti kalau chefnya keluar, whatever you do, it's gone. Kalau ISB punya menu andalan apa namanya? Gua akan bilang ISB order. ISB? Order. Itu ordering digital kita, yang tadi gua kasih tahu lu. Dia punya kemampuan untuk bantu ngedetect profile customer. Pada saat lu scan, gue inget lu pernah pesen apa aja. Dan di belakangnya itu ada engine AI untuk nyari menu di merchant ini yang akan cocok ke lu tuh yang mana. Karena berdasarkan pattern yang gue selama ini udah pesen. Betul. Jadi lu bisa kasih option, recall my memory juga. Iya, something menu yang deket dengan yang lu suka. Tapi of course AI gue akan pilih menu mana yang akan bawa cash flow paling gede buat. Jadi ada rules-rulesnya ya, udah di setting ya. Betul. Nah jadi pas lu pakai itu atas lu ada tuh suggested menu. Itu yang elu banget. Pernah nggak ada merchant yang ngajak barter makanan sama langganan sistem? Untung kita bukan influencer. Jadi dan juga macam-macam kita orang-orang yang waras. Nggak ada yang minta barter sama makanan. Gila bos, kalau makanan mau makan berapa lama, berapa bayar? Iya benar. You and your family can come here every day for 365 days. Makan fried chicken every day. Kalau hidup lo sekarang diibaratkan jadi satu jenis makanan, bro. Apa itu dan kenapa? Life as a CEO, local, gado-gado, super pedes. Keren. And what would be your advice to all the young entrepreneurs living in this fast-moving, distractive world yang mau cuan cepet? Ini benar-benar kayak gue ngomong ke anak gue nih, anak cowok gue nih udah ready mau masuk ke kuliah, dan gue encourage dia benar-benar lu belajar AI, karena ternyata tuh anak-anak Gen A sekarang mereka merasa AI is cheating.
Jadi ya please lah, lu adopt ke teknologi whatever it is. Start as early as possible. Yeah. Karena lu mau belajar kayak gimana pun juga kalau lu nggak pernah coba percuma. Kalau bisa malah lu gagal. Yeah. Biar lu rasain dulu tuh gagal. Ya, I think just do those two. Yeah. What is your life core principle? Oke, ini tough. Gua nggak pernah pikirin sih. Cuma kalau gua mesti jawab, gini sih, appreciate aja lah, appreciate all the bad things that ever happened to me. Karena I've gone through a lot of pain, gitu. Tapi without those pain, I wouldn't be somebody that I'm right now. Gitu. So I think embrace the pain, maybe. Wow. Om Gun, with all your ups and downs, with all your success, if you had to recall one greatest advice that you ever received, whether it's from a book, whether it's from an ad, whether it's from someone, what would that be? Gua inget ada yang pernah ngomong ke gua. Ini salah satu klien gua dulu sih. Dia sales jago lah. Jadi dia selalu bilang ke gua, lu tau nggak Gun, kalau kita semua tuh punya satu tujuan yang sama loh. Regardless lu orang Amerika, lu orang Cina, lu orang Indonesia. Hah? Apaan? Gua tanya. Kita bakal mati. We gonna die. So, kalau kita tujuannya lu ke situ sama. Lu kalau nggak berani take risk, sayang bro. Itu benar-benar ngebuka. Justru gara-gara dia tuh makanya gue jadi coba bisnis tuh banyak tuh. Wow. Itu awal-awal gue dapet dia tuh jadi klien tuh 2007. Kemakan gue. Keren. I wish you all the best. I wish ESB all the best. Thank you. And I'm proud of your journey. And I'm honored to have you in Big Thinkers. Likewise bro. Thank you.